Ada Pak. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai protista. Yang dimana tujuan dari pembelajaran kita pada protista ini itu kita dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan protista. Selanjutnya kita dapat memahami apa saja klasifikasi daripada protista, baik itu klasifikasi berdasarkan protista sebagai hewan maupun tumbuhan dan jamur. Nah, setelah nanti selesai pembelajaran ini, diharapkan kepada siswa untuk bisa mengerti dan menjelaskan kembali mengenai materi ini. Baik, langsung saja kita ke dalam satu kerajaan protista, dan protista ini terdapat sekitar 600.000 spesies. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian protista. Nah, di sini tertera apa itu yang dimaksud dengan protista. Protista adalah makroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan ataupun fungus. Dan protista ini mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan protista. Protista terdapat sekitar 600.000 spesies yang saat ini sudah diketahui. Jadi anak-anak, protista saat ini sudah tercatat sekitar 600.000. Protista ini juga ada yang aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat respirisasinya, serta ada juga yang anaerobik. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian protista, dan di mana protista ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu protista yang menyerupai tumbuhan atau ganggang dan algae, dan protista yang menyerupai hewan, dan protista yang menyerupai jamur. Kita bahas satu persatu. Masuk kita pada protista yang menyerupai tumbuhan atau ganggang dan algae. Protista yang menyerupai tumbuhan ini terbagi menjadi 7 filum, yang dimana filum yang pertama itu filum Euleinopita. Ciri-ciri daripada filum Euleinopita ini itu berwarna hijau karena mengandung klorofil. Selnya berbentuk oval memanjang. Di salah satu ujungnya terdapat mulut sel, dan dari mulutnya muncul satu flagela atau cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, anak-anak, reproduksi daripada Eugela ini dilakukan dengan cara membelah diri, yang dimana dari pembelahan ini akan dihasilkan 2 sel anak, dan setiap sel anak mempunyai inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Sekarang kita masuk. Nah, ini adalah gambar daripada filum Eugeinopita. Di sini sudah tertera di PPT-nya. Sekarang kita masuk pada filum ganggang hijau atau Chlorophyta. Nah, Chlorophyta ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai plankton di air tawar dan air laut, memiliki kloroplas, serta reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan cara pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Sedangkan secara generatif dilakukan dengan konjungsi serta peleburan sperma dan ovum. Nah, klasifikasi dari Chlorophyta ini terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana Chlorophyta bersel tunggal dan tak bergerak. Contohnya yaitu Chlorella dan Chlorococium. Yang kedua, Chlorophyta berkoloni tak bergerak. Contohnya Hydrodipton. Dan ketiga, Chlorophyta berbentuk benang. Contohnya Spirogyra dan Oedogonium. Dan yang terakhir adalah Chlorophyta berbentuk lembaran, contohnya ulva dan cabra, yang dimana di situ sudah tertera gambarnya. Sekarang kita masuk pada filum yang ketiga, yaitu filum ganggang coklat atau Phaeophyta. Phaeophyta atau ganggang coklat merupakan suatu protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak, sehingga dapat dilihat secara makroskopis. Nah, klasifikasi daripada Phaeophyta ini itu terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana 1 laminaria, Macrocystis, Sargassum, dan Fucus.
Filum yang keempat yaitu filum ganggang pirang atau keemasan atau Chrysophyta. Chrysophyta kebanyakan hidup di air tawar, meskipun ada juga beberapa jenis yang hidup di air laut. Jadi sebagian besar daripada filum ganggang pirang ini hidupnya di air tawar, sedangkan yang sebagiannya juga hidup di air laut. Nah, ini adalah gambar daripada filum ganggang coklat, di mana disitu ada di Toyota, Cutleria, Fucus, Marcocytosis, Sargassum, dan Pallina. Lanjut, kita masuk pada filum ganggang merah atau Rhodophyta. Alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat, warna, atau pigmentasinya. Nah, warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan pigmen klorofil, karoten, dan xanthophyll. Alga ini pada umumnya bersel dan makroskospis. Yang keenam yaitu filum ganggang api atau Pyrophyta. Pyrophyta ini dikenal juga sebagai dinoflagellata yang mempunyai ciri uniseluler dan bergerak aktif. Pyrophyta ini disebut juga sebagai alga api karena mampu berpendam atau fluoresen sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Nah, contoh daripada ganggang api ini yaitu Motitulaca. Ini adalah gambar daripada ganggang api. Di situ ada Gelidium, Chondrus, Plumaria, dan Rhodymenia palmata. Nah, protista ini juga mempunyai peranan bagi kehidupan manusia, yang dimana salah satu peranannya yaitu ganggang hijau, yang dimana ganggang hijau itu merupakan sumber fitoplankton yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua yaitu ganggang coklat. Peranan ganggang coklat ini dalam kehidupan manusia itu yang dimana ganggang coklat ini mengandung yodium yang mengandung Na, P, dan N, dan Ca yang dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Jadi ganggang coklat ini dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Selanjutnya ganggang merah. Ganggang merah ini dapat dimanfaatkan sebagai suplemen makanan. Dan yang terakhir yaitu dinding sel atau mengandung zat kersik, yang dimana zat kersik ini terdapat yang dapat berguna bagi industri seperti bahan penggosok, penyaring, industri kaca, dan isolasi. Nah, sekarang kita masuk pada protista menyerupai hewan, yang dimana pembahasan ini akan dilanjutkan oleh saudara kami Yakti Mulu. Pada saudara disilakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Mana tadi materi kita itu protista. Baik, kami akan lanjutkan bagian B-nya, protista menyerupai hewan atau protozoa. Nah, ada beberapa kelompok protista yaitu kelompok Hydropoda atau Sarcodina berkaki semu. Nah, protista ini mirip hewan yang termasuk ke dalam Rhizophoda, memiliki kaki semu atau Pseudodium sebagai alat beratnya. Nah, protista ini memiliki mempunyai dua kaki semut. Nah, biasanya Rhizophoda hidup di air laut dan air tawar, tetapi ada pula Rhizophoda yang bersifat parasit dan hidup di dalam tubuh organisme. Salah satu contohnya yaitu amuba. Nah, inilah contoh gambar protista. Nah, selanjutnya kelompok flagella atau mastigopoda atau bercambuk. Nah, protozoa
partikel atau lapisan tipis yang terbentuk dari protein. Nah, flagella ini dapat hidup bebas, mampu sebagai parasit. Flagella ini dibagi menjadi dua, yaitu zooflagellata dan phytoflagellata. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu kelompok Ciliate atau berambut getah. Nah, Protista ini mirip dewa selanjutnya adalah Ciliate memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getah. Nah, tubuhnya terbungkus dengan pelikel dan memiliki dua inti sel, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Nah, cilitan ini dilengkapi dengan vakuola kontraktif yang memungkinkan untuk melakukan osmogulasi. Nah, ini anak-anak contoh kelompok flagellata dan kelompok Ciliata. Kita lanjutkan materi kita, yaitu nomor 4, kelompok sporozoa atau penghasil spora. Nah, kita tahu dulu ciri-ciri dari sporozoa ini yaitu tidak memiliki alat gerak. Nah, di dalam hidup sebagai parasit di tubuh manusia maupun hewan, sesuai dengan namanya, sporozoa bereproduksi dengan menghasilkan spora struktur tubuh bulat. Nah, sporozoa ini salah satu contoh sporozoa adalah Paramecium sp yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Nah, inilah gambar atau contoh kelompok spora. Masuk kita bagian C, yaitu protista yang menyerupai jamur. Nah, ada beberapa protista yang menyerupai jamur, yaitu ada 3, yaitu jamur air atau Oomycota, kedua jamur lendir atau Mexomycota, ketiga Astrocyomycota. Kita bahas satu persatu, yaitu jamur air. Nah, jamur air ini atau Oomycota memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat, tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Nah, habitat Oomycota ini berada di dalam air, baik itu perairan, tawar, kolam, daun serta tempat-tempat yang lembab. Nah, ini sebagai contoh atau gambar dari protista yang menyerupai jamur. Selanjutnya, jamur lendir. Nah, jamur lendir ini adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Nah, jamur lendir ini bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh lendir atau plasmodium dan dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Nah, selanjutnya itu Astrocyomycota. Astrocyomycota ini habitatnya di dalam tanah yang banyak mengandung banyak bahan organik sebagai sumber makanan. Nah, inilah contoh atau gambar dari jamur lendir dan jamur Astrocyomycota. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan atau penyampaian materi kita mengenai protista pada hari ini. Dan jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan Bapak tadi, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, yang menjadi pertanyaan saya di sini gimana mengenai pembahasan tadi mengenai film gagal hijau. Nah, jadi pada film gagal hijau ini saya tidak mengerti bagaimana bentuk dan ciri-ciri daripada gagal hijau ini. Terima kasih. Baik. Nah, langsung saya akan menjawabnya. Yang dimana film gagang hijau ini memiliki ciri-ciri, yang dimana salah satunya itu sebagai plankton di air tawar dan di air laut. Artinya plankton ini yaitu sebagai bahan makanan daripada hewan-hewan lain, baik itu di air tawar maupun di air laut. Yang kedua, memiliki kloroplas. Dan ciri-ciri yang selanjutnya itu
Filum ganggang hijau ini bereproduksi secara vegetatif dan generatif, yang dimana secara vegetatifnya dilakukan dengan secara pembelahan minor, fragmentasi dan pembentukan zoospora, sedangkan secara generatif dilakukan dengan konjungsi serta peleburan sperma dan ovum. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dimengerti? Mengerti Pak. Nah, baik, jika masih ada pertanyaan yang kurang dimengerti dari anak-anak kami, dipersilahkan. Ya, Pak. Oh, iya. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan dari anak-anak kami, Bapak akan memberikan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Silakan dibuka halaman 12, yang dimana di situ ada tugas 1. Langsung saja silakan ditulis. 1, tuliskan apa itu yang dimaksud dengan protista. Yang kedua, coba jelaskan kembali ketiga bagian daripada pembagian protista, baik itu dari pembagian pada hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang keempat, apa perbedaan ganggang hijau dan ganggang coklat? Ya, itu saja, minggu depan diserahkan. Baik Pak. Baiklah anak-anak, demikian saja pertemuan kita pada hari ini, mengingat juga waktu telah menunjukkan jam 12 siang. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Selamat siang semuanya. Siang Pak.